Cinta itu selalu punya banyak cara. Dan yap, inilah cerita tentang seorang gadis SMA yang terlihat polos dari luar, tetapi menyimpan sisi lain yang bahkan sulit dipercaya. Kalau kamu melihat wajahnya, mungkin kamu akan mengira dia adalah seorang siswi biasa. Senyumnya manis, pembawaannya tenang, dan gak ada yang terlihat mencurigakan darinya. Tapi jangan tertipu, di balik penampilan itu tersembunyi seseorang yang dibesarkan untuk menjadi mesin pembunuh. Satu tebasan darinya cukup bisa bikin nyawa musuh melayang. Namanya Rin Okami, putri dari pemimpin sebuah geng kriminal di Jepang. Namun sekejam apapun dunia membesarkannya, Rin tetaplah seorang manusia. Dia masih memiliki sesuatu yang dianggap sebagai kelemahan oleh ayahnya, belas kasihan. Saat musuh memohon ampun, Rin masih merasakan keraguan dalam hatinya. Masalahnya, bagi dunia yang dia tinggali, keraguan itu adalah dosa, belas kasihan itu adalah aib, dan seorang pewaris keluarga Okami nggak boleh memiliki keduanya. Karena itulah ayahnya menghajarnya tanpa ragu. Bukan karena Rin gagal membunuh musuh, tetapi karena Rin masih memiliki hati. Pukulan itu bukan seperti sebuah hukuman, itu adalah pelajaran. Pelajaran bahwa seorang pembunuh tidak boleh merasakan iba. Dan malam itu, dalam kesendiriannya, Rin menangis. Mungkin untuk pertama kalinya kita sadar, di balik kemampuannya yang menakutkan, dia hanyalah seorang gadis yang dipaksa memikul beban yang terlalu berat buat usianya. Namun malam itu, tangisannya tidak ditemani dengan kesepian. Seorang cowok yang kebetulan lewat mendengar suara tangisnya malam itu, dia menghentikan sepedanya, menghampirinya, lalu mengulurkan sapu tangannya. Sederhana, tapi bagi Rin yang sepanjang hidupnya hanya mengenal perintah dan kekerasan, tindakan kecil itu terasa luar biasa. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang peduli dengannya. Dan kalau kamu mengira Rin adalah gadis yang sempurna, sebenarnya tidak. Karena Rin menyimpan keterbatasan yang tidak terlihat oleh banyak orang. Dia adalah seorang tunarungu. Melalui bahasa isyarat dan tulisan di HP-nya, Rin menjelaskan kondisi yang dialaminya. Lalu tanpa alasan yang jelas, dia pergi begitu aja, meninggalkannya dengan banyak tanda tanya. Di suatu harinya, ternyata cowok tersebut menemuinya lagi, dalam keadaan menyendiri dengan bekas air mata dan memar di pipinya lagi. Kali ini cowok tersebut menyapanya dengan bahasa isyarat. Gerakannya sih masih kaku, masih banyak yang salah, tapi justru itulah yang membuat Rin terdiam, karena seseorang yang bahkan baru dikenalnya ternyata mau belajar bahasa isyarat hanya agar bisa berbicara dengannya. Bukan karena terpaksa, bukan karena kasihan, melainkan karena dia ingin memahami Rin. Namanya adalah Ryu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rin merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah dia miliki, perasaan untuk dipahami, dan mungkin itulah awal dari semuanya. Sejak kecil, Rin selalu diajarkan cara bertahan hidup, cara bertarung, cara membunuh. Semua orang udah menentukan akan menjadi apa dirinya nanti, kecuali dirinya sendiri. Padahal keinginan Rin sebenarnya sangat sederhana. Dia tidak menginginkan kekuasaan, tidak menginginkan kebebasan yang besar. Dia hanya ingin tahu bagaimana rasanya hidup sebagai dirinya sendiri. Dan tanpa disadari, kehadiran Ryu perlahan membuat mimpi itu terasa mungkin. Bersama Ryu, Rin jalan-jalan, menonton bioskop, menghabiskan waktu seperti remaja biasa. Hal-hal yang bagi kita itu terlihat biasa, tapi bagi Rin semua itu terasa mewah, seolah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia mencicipi kehidupan yang seharusnya memang menjadi miliknya sejak awal. Namun masa lalu tidak pernah semudah itu ditinggalkan. Di restoran ketika Ryu dan Rin makan bareng saat itu, Rin berusaha menutupi fisiknya dari kerasnya latihan bersama ayahnya. Ternyata bagaimanapun Rin berusaha menyembunyikan, sebuah memar di pergelangan tangan Rin, luka yang tidak bisa dijelaskan dengan alasan yang selama ini Rin sampaikan ke Ryu kalau dia jatuh. Tetapi Ryu nggak memaksa, dia nggak menuntut jawaban.
Dia hanya berkata bahwa jika suatu saat Rin terjadi apa-apa dan membutuhkan bantuan, dia akan melindunginya. Dan mungkin di saat itulah perasaan mereka mulai tumbuh. Hanya saja, terima kasih dari Rin adalah ungkapan yang cukup terdengar pahit, mengingat dia adalah anak dari keluarga geng kriminal. Sekalipun ia memberitahu tentang keluarganya, baginya saat itu juga mungkin adalah terakhir kalinya Rin bertemu Ryu. Karena itu, Rin ingin seperti ini sedikit lebih lama, karena Rin telah jatuh cinta dengan Ryu. Sayangnya, kehidupan normal bagi Rin tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Ketika dia pulang larut malam, ayahnya mempertanyakannya kemana aja dia selama ini, karena ayahnya memerintahkannya ikut dalam sebuah penyerbuan. Meski Rin berusaha untuk cerita tentang keinginannya selama ini, berharap ayahnya memahami keinginannya, tapi musuh mereka adalah sindikat NO, kelompok kriminal yang telah membunuh anggota keluarga mereka. Bagi ayah Rin, ini bukan sekedar balas dendam, ini adalah kewajiban keluarga, dan keluarga harus didahulukan di atas segalanya. Dan ya, malam itu, Rin hampir saja mendapat hukuman lagi dari ayahnya. Mungkin pada akhirnya, hidup Rin adalah untuk menuruti perintah ayahnya, dan harapannya mungkin sekedar sebatas angan-angan aja. Kini tibalah waktunya malam penyerbuan itu. Pertarungan udah pasti tidak bisa dihindari, dan nyawa melayang itu sudah pasti. Suasana udah pastinya chaos, dan masih belum menyangka Rin tetap kembali menjadi sosok yang selama ini berusaha dia tinggalkan. Sampai sebuah pukulan tongkat golf mengenai kepalanya, membuatnya berhenti seketika, lalu membeku, karena orang yang berdiri di depannya adalah Ryu. Dan kenyataan yang jauh lebih menyakitkan akhirnya terungkap. Rin adalah putri pemimpin geng Okami, sedangkan Ryu adalah putra pemimpin sindikat NO. Ternyata mereka bukan dua orang yang ditakdirkan untuk bersama. Mereka ditakdirkan menjadi musuh. Malam itu mereka berdua diberi perintah yang sama, bunuh orang di depanmu. Tapi ketika kesempatan itu datang, tidak ada satupun dari mereka yang mampu melakukannya. Karena di tengah dunia yang dipenuhi kebencian, mereka telah menemukan sesuatu yang lebih kuat, saling memahami dan cinta. Ketika Ryu menjatuhkan pukulan terakhirnya kepada Rin, yang sebenarnya sampai ke hati Rin bukanlah rasa sakit, melainkan perasaan yang selama ini berusaha Ryu sembunyikan kalau dia mencintai Rin. Saat itulah kisah mereka membuat kita sadar bahwa terkadang orang yang paling memahami kita adalah orang yang bahkan berasal dari dunia yang seharusnya menjadi musuh kita. Namun ternyata kisah mereka masih belum berakhir, karena dari pertarungan yang panjang itu hanya Ryu yang tersisa sekarang. Dan ketika ayah Rin mengetahui bahwa putrinya memilih anak musuh dibanding keluarganya sendiri, kemarahan yang selama ini tertahan akhirnya meledak. Perintah ayahnya kini Rin tolak dengan tegas, gak mau lagi berurusan dengan ayahnya. Tanpa basa-basi lagi, satu pukulan ayahnya mendarat ke Rin. Karena menurut ayahnya, hidup Rin itu hanya memiliki satu tujuan, membunuh. Itulah alasan dia dilahirkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, boom, Rin marah dan muak setelah itu semua. Bukan karena dia lebih kuat dari ayahnya, bukan karena dia yakin bisa menang, tetapi karena dia sudah capek hidup demi keinginan orang lain, capek menjadi senjata, capek menjadi bayangan dari seseorang yang bahkan tidak pernah bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Selama ini semuanya tentang keluarga, dan di saat itulah Rin akhirnya melawan, bukan melawan ayahnya, melainkan melawan takdir yang selama ini memenjarakannya. Dan boom, satu pukulan lagi dari Rin kalau dia udah capek dengan ini semua. Ya, pada akhirnya kisah mereka tidak diakhiri dengan siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi tentang sebuah perasaan bernama cinta yang membawa kemenangan bagi mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rin tidak bertarung demi ayahnya, tidak bertarung demi keluarganya, tidak bertarung demi balas dendam. Dia bertarung demi dirinya sendiri, dan itulah kemenangan terbesar yang akhirnya berhasil dia raih. Sayangnya, nih manga one shot bre. Well ya, terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Inu Sushihara sebagai komikus yang telah memberikan sepotong moral
bahwa bahasa paling kuat dalam cinta bukanlah kata-kata, melainkan pengertian untuk saling memahami. Judul manga ini adalah Akenisome,